Pontianak merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak terletak pada lintang garis khatulistiwa dengan ketinggian berkisar antara 0,1 sampai 1,5 meter di atas permukaan laut. Karena letaknya tersebut, kota Pontianak dikenal sebagai kota khatulistiwa karena dilalui oleh garis lintang 0 derajat bumi. Secara administratif, kota Pontianak dibagi atas 6 kecamatan, yaitu Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan Pontianak Tenggara, yang kemudian dibagi lagi menjadi 29 kelurahan. Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Menurut sejarah, Sungai Kapuas merupakan faktor terpenting dalam pengembangan kawasan Pontianak. Sungai Kapuas menjadi transportasi utama pada saat itu. Selain itu, Sungai Kapuas juga menjadi penghubung dalam hal komunikasi serta perdagangan. Pada tahun 1771, Syarif Abdurrahman bersama pengikutnya berangkat dari Mempawah menuju ke kawasan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di kawasan tersebut, mereka membuka areal hutan dan mendirikan perkampungan baru. Pada awal terbentuknya, Pontianak memiliki nama yaitu Kerajaan Pontianak. Syarif Abdurrahman merupakan putra dari Al-Habib Husin dari perkawinannya dengan putrinya Ituah. Syarif Abdurrahman lahir di Matan pada hari Senin 15 Rabiul Awal 1154 Hijriah. Pada pertengahan abad ke-18, VOC telah melakukan aktivitas perdagangan di Kalimantan Barat, tepatnya di Kerajaan Landak, untuk mencari komoditas lada dan intan. Dalam perjalanannya melewati muara Sungai Kapuas, kapal-kapal dagang VOC diserang oleh bajak laut yang menyebabkan kerugian untuk pihak VOC. Setelah kejadian itu, VOC meminta bantuan kepada Panembahan Mempawah untuk mengusir bajak laut tersebut. Panembahan Mempawah menyanggupi permintaan tersebut dan memerintah Syarif Abdurrahman untuk mengusir bajak laut di muara Sungai Kapuas. Syarif Abdurrahman beserta pengikutnya dari orang Bugis berangkat dari Mempawah menggunakan 15 kapal kecil. Perjalanan dimulai dari rute muara Sungai Kapuas sampai ke Sungai Peniti. Setelah kembali melakukan perjalanan dari Sungai Peniti ke Sungai Kapuas, akhirnya mereka menemukan sarang bajak laut di muara Sungai Kapuas. Tindakan yang dilakukan oleh Syarif Abdurrahman yaitu dengan menembakkan meriam ke sarang bajak laut tersebut, sehingga membuat bajak laut tersebut pergi meninggalkan kawasan tersebut. Di wilayah pertemuan antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak inilah Syarif Abdurrahman mulai mendirikan permukiman dan dikembangkan menjadi pusat kedudukan Kerajaan Pontianak. Saat menemukan daerah tersebut yang masih hutan belantara dan dianggap strategis, Syarif Abdurrahman mengajak saudaranya untuk bermusyawarah. Hasil dari musyawarah itu yaitu terjadi kesepakatan untuk membuka permukiman baru di kawasan tersebut. Pada 14 Rajab 1185 Hijriah, yaitu hari Rabu 23 Oktober 1771 Masehi, Syarif Abdurrahman bersama dengan pengikutnya berangkat dari Mempawah menuju ke kawasan Sungai Kapuas dan mereka membuka areal hutan dan mendirikan perkampungan baru. Letaknya yang strategis kemudian dikembangkan menjadi wilayah kerajaan baru dan kemudian dikenal dengan nama Pontianak. Resminya Kerajaan Pontianak dan diangkatnya Syarif Abdurrahman menjadi Sultan Pontianak membuat ketertarikan VOC terhadap kawasan tersebut. Gubernur Jenderal VOC, Rainier de Klerk, mengutus Residen Rembang yaitu Willem Adrian Palm agar mengadakan pertemuan untuk membahas hubungan politik bersama Sultan Pontianak. Pertemuan tersebut dilakukan pada 5 Juli 1779. Hasil dari pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan kontrak yang isinya berisi konsensi-konsensi untuk memperoleh kekuasaan politik dan monopoli perdagangan. Secara tidak langsung, kontrak tersebut memuat kepentingan VOC untuk memperluas kekuasaan politik dan ekonominya. Dalam kontrak tersebut juga disebutkan tentang kedudukan VOC dan pemerintah Belanda di Kerajaan Pontianak. Sultan memberikan tempat untuk kegiatan kolonial Belanda di Tanah Seribu atau Dwijken van Tempel. Kolonial Belanda menjadikan Tanah Seribu menjadi pusat pemerintah administratif, tempat perdagangan, serta menjadi tempat bermukim masyarakat Belanda.
Kolonial Belanda membuat beberapa bangunan untuk mendukung aktivitas kepemerintahannya di Tanah Seribu. Bangunan-bangunan yang tersisa diantaranya yaitu Bapeda Pontianak, kantor pos cabang Rahadi Usman, gedung kuartir daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat, SD 14 Tamar, Gereja Katedral Santo Yosef, Gereja Gembala Baik, SMK Pertukangan, lapangan sepak bola PSP, Tugu Katulistiwa, serta beberapa bangunan yang diperuntukkan sebagai permukiman yang letaknya tersebar di Kelurahan Mariana, Kelurahan Tengah, dan Kelurahan Darat Sekip. Dalam kesempatan kali ini, berikut dua objek yang akan kami sampaikan. Salah satu objek arsitektur bangunan kolonial Belanda di Pontianak yaitu ada SDN 14 Tamar Pontianak. SD ini juga biasa dikenal sebagai SD Tamar karena lokasinya yang berada di Jalan Tamar, Kelurahan Mariana, Pontianak. Menurut narasumber yaitu Bapak Edi, bangunan ini dulunya adalah Hollands Inland Stay School atau HIS. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan HIS atau setingkat SD sekarang dengan tujuan untuk mengadakan pendidikan Volkschool. Pada tahun 1902 sampai tahun 2017, bangunan ini resmi berdiri dengan fungsi sebagai sekolah. Awalnya hanya untuk anak-anak orang Belanda. Pada tahun 1928 menjadi sekolah untuk anak Belanda dan pribumi, namun tetap dengan syarat merupakan anak bangsawan atau pejabat. Dan pada tahun 1950, setelah Indonesia merdeka, anak-anak masyarakat pribumi diperbolehkan bersekolah di sini. Keaslian bangunan ini tetap dipelihara dan dijaga seperti bentuk lamanya. Pada tahun 2017, pemerintah kota Pontianak meresmikan bangunan sekolah ini menjadi bangunan cagar budaya. Sejak itu, bangunan ini sudah tidak terpakai lagi. Proses kegiatan belajar dipindahkan ke gedung baru yang berada di belakang bangunan ini. SD Negeri 14 Pontianak ini berbentuk panggung memanjang yang menghadap ke barat laut, dengan atap berundak dua dan jendela yang berukuran besar. Gaya bangunan ini sendiri memiliki karakter bangunan arsitektur Indo-Eropa yang berkembang sekitar tahun 1920 sampai 1930. Dengan tata ruang yang tersusun dari 7 ruang kelas yang dikelilingi oleh selasar. Susunan ruang pada SD Negeri 14 Pontianak ini tidak mengalami perubahan sama sekali. Hanya ada perubahan fungsi pada selasar yang dulu sebagai ruang guru yang bersifat sementara. Hubungan ruang pada bangunan ini dihubungkan oleh selasar bangunan, karena ruang kelas dan tangga entrance dapat diakses melalui selasar bangunan. Pada bagian dalam ruang kelas, terdapat pintu yang berfungsi sebagai penghubung ruang setiap kelas. Pada pembahasan lantai, dinding, dan langit-langit, SD Negeri 14 Pontianak menggunakan lantai panggung dengan material kayu belian. Lantai papan pada SD Negeri 14 Pontianak ini dipasang dengan menggunakan sambungan kayu melebar lidah dan alur. Sistem sambungan pada lantai papan ini terpasang dengan menyatukan sisi papan yang memiliki takikan, lalu dimasukkan papan yang memiliki ujung kayu sebagai pengisi celah takikan tersebut. Setelah papan dipasang, lalu dikunci menggunakan paku yang dihubungkan ke gelegar. Mengenai dinding, SD Negeri 14 Pontianak ini menggunakan material kayu belian yang berbentuk papan. Dinding papan memiliki lebar dan tebal yang sama dengan ukuran papan untuk lantai. Hanya saja, panjang papan yang memiliki ukuran yang berbeda-beda karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat 2 pola dinding yang ada di bangunan ini. Dinding yang berada di ruang-ruang memiliki pola horizontal, namun pada di bagian tebing layar, pola dinding disusun secara vertikal. Terdapat konstruksi ring balok dan balok sengkang pada bangunan ini. Mengenai langit-langit pada SD Negeri 14 Pontianak, yaitu berupa susunan papan dari material kayu belian, dan terdapat 3 tipe langit-langit yang ada di bangunan ini. Tipe pertama berada di selasar bangunan. Papan langit-langit disusun secara horizontal. Susunan papan yang terpasang pada langit-langit mengikuti kemiringan atap. Lalu, tipe kedua berada di antara tebing layar. Susunan papan sama seperti langit-langit tipe 1. Perbedaannya hanya pada terdapat kaca yang disusun di tengah langit-langit. Terdapat 3 kaca di langit-langit tersebut yang berfungsi sebagai penerangan alami. Tipe ketiga berada di interior kelas.
Langit tipe 3 ini disusun secara horizontal mengikuti bentuk panjang bangunan. Perbedaan pada tipe ketiga ini yaitu memiliki list. Pada SD Negeri 14 Pontianak terdapat beberapa ragam hias, yaitu berada di pagar, jendela, pintu, dan tebing layar. Menurut Bapak Edi, ragam hias pada bangunan ini memiliki ciri-ciri seperti ragam hias Melayu. Pada pembahasan struktur dan konstruksi, SD Negeri 14 Pontianak menggunakan fondasi tiang tongkat kayu. Berdasarkan data lapangan, fondasi menggunakan sistem tidak menerus karena kolom tidak terhubung langsung terhadap fondasi. Menurut Bapak Edi, pada awal pembangunan struktur fondasi tidak menggunakan umpak. Namun setelah dilakukan renovasi pada struktur fondasi, ditambahkan umpak guna untuk memperkokoh struktur fondasi bangunan tersebut. Sambungan fondasi menggunakan takikan menerus untuk penyangga dan menggunakan pengunci pasak kayu serta takikan bibir lurus pada laci-laci dan menggunakan pengunci pasak kayu pada sisi ke sisi yang lain. Fondasi bangunan memiliki letak sejajar dengan kolom. Pada rangka bangunan, menggunakan balokip dengan material kayu yang berfungsi untuk menopang lantai pada bangunan. Pada gelegar, memiliki susunan berlawanan dengan arah susunan balokip. Material gelegar yaitu menggunakan kayu. Posisi gelegar yaitu bertumpu di atas balokip, lalu terdapat takikan di antara balokip dan gelegar. Takikan tersebut menggunakan takikan bibir lurus. Mengenai kolom pada bangunan ini yaitu menggunakan material kayu belian. Berdasarkan data lapangan, terdapat 3 jenis kolom yang dikelompokkan berdasarkan ukurannya, yaitu kolom utama dengan ukuran 13 x 13 cm dengan tinggi 4,92 meter dari gelegar. Kolom kedua berada di ruang kelas dengan ukuran 13 x 10 cm dengan tinggi 4,92 meter dari gelegar. Lalu kolom ketiga berada di selasar, berfungsi untuk menopang rangka atap yang berada di atas selasar. Mengenai balok pada bangunan ini yang terletak di bagian atas kolom dengan menggunakan material kayu berbentuk persegi, digunakan untuk menahan beban yang berada di atasnya. Konstruksi balok pada bangunan ini menggunakan konstruksi kayu yang terhubung ke kolom. Konstruksi balok yang terhubung ke kolom membuat terbentuknya grid pada bangunan. Bangunan SD Negeri 14 Pontianak menggunakan pintu dengan material kayu dan kaca. Terdapat 3 jenis pintu. Pertama, pintu depan ruang kelas. Pintu ini merupakan pintu masuk untuk ruang kelas. Berada di bagian sisi depan ruang kelas dengan memiliki 2 lapis daun pintu. Lapisan pertama yaitu lapisan luar dibuka dengan cara ditarik keluar, sedangkan lapisan kedua yaitu lapisan dalam dibuka dengan cara didorong ke dalam. Pintu jenis 2 berada di dalam ruang kelas yang berfungsi untuk menjadi penghubung antar ruang-ruang kelas. Pintu jenis 3 merupakan pintu masuk untuk ruang kelas yang berada di bagian belakang ruang kelas. Keberadaan pintu ini membuat ruang kelas dapat diakses dari 2 sisi. Mengenai jendela pada bangunan SD Negeri 14 Pontianak ini berada di bagian depan ruang kelas dengan material kusen dan daun jendela terbuat dari kayu. Konstruksi jendela menggunakan konstruksi kayu dan jendela menggunakan engsel besi dan menggunakan kusen kayu. Pada bangunan ini terdapat 2 jenis ventilasi yang digunakan. Jenis pertama yaitu berada di bagian atas pintu dan jendela. Ventilasi ini menggunakan material kayu dan kaca serta berbentuk persegi panjang. Lalu ventilasi jenis kedua yaitu berada di atas tertisan atap yang sejajar dengan posisi pintu dan jendela. Materialnya menggunakan material kayu dan kawat besi serta berbentuk persegi panjang. Bangunan SD Negeri 14 Pontianak ini memiliki 5 tangga dengan bentuk yang sama. Fungsi tangga-tangga ini menghubungkan halaman bangunan dengan selasar bangunan. Anak tangga terbuat dari material kayu papan belian dengan warna kayu natural. Tangga menggunakan konstruksi kayu, sambungan pada anak tangga ke stringer tangga, dan baluster ke railing tangga menggunakan jenis sambungan kayu memanjang tegak lurus. Sedangkan sambungan dari railing tangga ke tiang tangga menggunakan sambungan kayu kurus dan lubang dengan gigi tegak. Pagar pada bangunan ini menggunakan konstruksi kayu. Terdapat 2 sambungan pada konstruksi pagar. Sambungan pertama yaitu antara tiang pagar horizontal dengan kolom. Sambungan tersebut menggunakan sambungan kurus dan lubang tertutup. Sambungan kedua yaitu antara tiang pagar vertikal ke tiang pagar horizontal dan antara kayu-kayu.
Sambungan tersebut menggunakan sambungan purus dan lubang terbuka. Sambungan-sambungan tersebut dikuatkan menggunakan paku. Untuk atap, jenis atap pertama yaitu merupakan atap utama yang memiliki bentuk campuran, yaitu perisai dan pelana. Sedangkan jenis atap kedua yaitu merupakan atap teritisan yang terpisah dengan atap utama. Penutup atap menggunakan kayu sirap yang memiliki warna kayu natural. Menurut Bapak Edi, penutup atap sudah mengalami proses renovasi 2 kali. Proses renovasi dilakukan karena sudah banyak bagian penutup atap yang mengalami kerusakan. Proses renovasi terhadap penutup atap tersebut tetap menggunakan material yang sama, yaitu kayu sirap. Pada bagian atap pelana, terdapat tebing layar yang merupakan dinding segitiga untuk melindungi bagian dalam konstruksi atap. Tebing layar pada bangunan ini menggunakan material kayu papan yang disusun secara vertikal serta memiliki warna putih. Menurut Bapak Edi, pada bagian atap terdapat kayu yang berfungsi sebagai penanda bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan asli yang didirikan oleh kolonial Belanda. Penanda ini pernah dilepaskan karena proses renovasi penutup atap. Namun setelah proses renovasi selesai, penanda ini kembali dipasang. Konstruksi yang digunakan pada atap bangunan ini menggunakan konstruksi kayu. Sambungan pada rangka atap menggunakan baut dan plat baja. Di bagian atap pelana terdapat konsol. Secara umum, konsol memiliki fungsi sebagai penguat atau pendukung untuk langit-langit, kolom, dan atap. Konsol menggunakan material kayu dengan warna finishing cat biru. Konstruksi konsol menggunakan konstruksi kayu. Bangunan SD Negeri 14 Pontianak ini menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Dilihat dari bukaan-bukaan seperti pintu, jendela, dan ventilasi yang memiliki ukuran yang cukup besar untuk membuat sinar matahari yang masuk membuat pencahayaan pada ruang-ruang kelas cukup terang. Lalu pada penghawaan, SD Negeri 14 Pontianak ini memanfaatkan bukaan-bukaan yaitu pintu, jendela, serta ventilasi untuk udara masuk pada ruang-ruang. Pada bagian bawah dinding terdapat sedikit bukaan. Menurut Bapak Edi, bukaan tersebut dimaksudkan untuk membuat udara dapat masuk ke dalam ruangan. Karena bangunan menggunakan konstruksi kayu, angin-angin dapat masuk melewati celah-celah susunan papan lantai serta dinding. Bangunan ini dibangun oleh arsitek Belanda yaitu Vermont Coopers. Sejak tahun 1924 pada saat bangunan ini didirikan, bangunan ini berfungsi sebagai kantor pertanian. Lalu mengalami peralihan fungsi menjadi rumah dinas untuk Bapak Sofyan Muhammad di sekitar tahun 1971 atau 1972 hingga tahun 1987. Di tahun 1995 terdapat keputusan Presiden Indonesia atau Kepres, yaitu pegawai negeri yang menempati rumah dinas selama 20 tahun bisa mengajukan kepemilikan rumah dinas. Maka bangunan tersebut resmi menjadi rumah milik pribadi atas nama Sofyan Muhammad hingga sekarang sesuai dengan sertifikat yang sudah ada. Fungsi-fungsi ruang pada saat bangunan ini masih berfungsi sebagai kantor pertanian sudah beralih menjadi ruang-ruang untuk rumah tinggal. Terdapat 8 jenis ruang pada rumah ini yaitu ruang tamu, ruang tengah, kamar, dapur, ruang baca, ruang jemur, WC, dan gudang. Terdapat penambahan ruang pada rumah ini seperti ruang dapur dan ruang jemur, serta penambahan dinding untuk menutup balkon yang sekarang dijadikan ruang baca. Menurut Bapak Rinto sebagai narasumber, alasan penutupan balkon tersebut karena alasan untuk keamanan rumah. Bangunan asli rumah tinggal ini berbentuk panggung dengan bentuk letter L, dengan atap berbentuk perisai. Deskripsi susunan ruang pada rumah tinggal ini memiliki ruang tamu dengan tangga pada terasnya. Mengenai pembahasan lantai, dinding, dan langit-langit, rumah tinggal kolonial ini menggunakan material utama lantai kayu belian dengan bentuk persegi panjang serta memiliki pola lantai berbentuk horizontal. Penggunaan material kayu belian pada papan belian berada di ruang tamu, ruang tengah, ruang baca plus balkon, dan kamar-kamar pada bagian depan.
Sekarang, lantai-lantai papan tersebut sudah dilindungi menggunakan karpet karena alasan pemilik rumah yaitu agar lebih mudah merawatnya. Penggunaan material keramik pada lantai berada di kamar bagian kiri bangunan, gudang bagian belakang bangunan, dapur, dan WC. Mengenai dinding, terdapat dua tipe dinding pada bangunan. Menggunakan material asbes, dinding tipe pertama ini hanya berada di ruang tamu dan ruang tengah serta kamar di bagian kanan bangunan. Dinding tipe kedua yaitu menggunakan material beton. Dinding ini berada di ruang-ruang selain ruang tamu dan ruang tengah serta ruang kamar bagian kanan bangunan. Mengenai langit-langit, rumah ini terdapat beberapa tipe material pada langit-langit bangunannya. Pertama, menggunakan material asbes. Asbes tersebut memiliki ukuran 1 kali 1 meter. Plafon asbes ini merupakan plafon asli rumah ini. Langit tipe kedua menggunakan material gipsum. Rumah tinggal kolonial ini memiliki beberapa ragam hias yang terdapat di pagar, dinding, dan lisplang. Ragam hias pada pagar memiliki bentuk lengkung dengan material menggunakan besi. Lalu ragam hias yang berada pada dinding terdapat di lorong antara ruang tamu dan ruang tengah. Menurut Bapak Rinto, ragam hias ini memiliki pola ukiran Dayak. Lalu ragam hias pada lisplang terdapat di atap lisplang bagian teras kanan rumah. Ragam hias yang berada di lisplang memiliki motif ukiran Dayak dengan mengikuti bentuk atap. Pembahasan mengenai struktur dan konstruksi. Berdasarkan data lapangan, bangunan ini menggunakan struktur panggung dengan pondasi tiang tongkat kayu dan bantal atau pondasi tapak. Tiang tongkat memiliki ukuran 13 x 13 cm dengan ketinggian kurang lebih 90 cm dari kip ke tanah. Sambungan menggunakan takikan bibir lurus pada bagian laki-laki dan menggunakan pengunci pasak kayu. Pada rumah ini menggunakan pondasi tidak menerus. Balok kip menggunakan konstruksi kayu dengan sambungan antar balok kip menggunakan sambungan untuk menyatukan antar balok kip ke balok kip lainnya. Balok kip menjadi tumpuan untuk gelegar. Kolom yang digunakan pada rumah ini menggunakan kayu. Berdasarkan data lapangan, terdapat dua jenis kolom yang dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Pertama, kolom pada teras. Kolom ini memiliki ukuran 20 x 20 cm dengan tinggi 2,33 meter dari lantai. Kolom teras kanan memiliki bentuk segi 8. Kedua, kolom pada ruang. Kolom ini berada di setiap ruang dalam rumah ini. Ukuran kolom yaitu 12 x 12 cm dengan tinggi 3,45 meter. Kolom ini memiliki ukuran yang sama dengan tebal dinding simpai sehingga tidak terlihat pada dinding. Menurut data lapangan, terdapat 9 tipe pintu yang ada di rumah tinggal kolonial ini. Pintu pertama yaitu pintu utama, merupakan pintu masuk utama pada rumah yang berada di bagian depan rumah. Kedua, pintu kamar dan lorong. Pintu ini merupakan penghubung antara ruang tengah ke kamar-kamar dan lorong. Ketiga, pintu kamar belakang. Pintu ini merupakan penghubung dari lorong menuju kamar-kamar yang berada di bagian belakang rumah. Pintu ini menggunakan material kayu dan berjumlah 5 buah. Keempat, pintu WC bagian kiri bangunan. Pintu ini menghubungkan antara ruang lorong ke WC dan kamar ke WC. Kelima, pintu halaman belakang. Pintu ini merupakan penghubung antara ruang dapur ke halaman belakang. Keenam, pintu ruang baca yang menghubungkan ruang baca dan halaman depan bangunan sehingga memiliki akses langsung keluar. Ketujuh, pintu dapur. Pintu ini menghubungkan antara lorong ke dapur. Dan terakhir, kedelapan, pintu gudang belakang. Pintu ini menghubungkan ruang jemur ke gudang-gudang yang berada di belakang rumah. Rumah tinggal kolonial ini memiliki 6 tipe jendela yang dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Pertama, jendela kamar depan. Jendela ini berada di kamar depan yang menghadap langsung ke halaman depan bangunan. Kedua, jendela ruang tamu. Jendela ini berada di ruang tamu yang menghadap langsung ke halaman depan rumah. Ketiga, jendela ruang tengah. Jendela ini berada di ruang tengah yang menghadap ke halaman belakang bangunan. Keempat, jendela samping. Jendela samping berada di kamar depan bagian kiri yang menghadap ke halaman depan. Kelima, jendela ruang baca. Jendela ini berada di ruang baca yang menghadap ke halaman samping kanan bangunan. Terakhir, jendela keenam yaitu jendela dapur. Jendela ini berada di dapur yang menghadap ke halaman belakang rumah.
Jendela menggunakan konstruksi kayu. Pada rumah tinggal kolonial ini terdapat 3 tipe ventilasi. Pertama, ventilasi di dapur. Ventilasi ini berada di antara ruang lorong dan dapur. Kedua, ventilasi pada dinding. Ventilasi ini berada di bagian dinding ruang tamu, ruang tengah, dan kamar-kamar yang berada di bagian depan bangunan. Ventilasi ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang cukup kecil. Ketiga, ventilasi kayu. Ventilasi ini berada di gudang depan, kamar-kamar yang berada di bagian belakang bangunan, dan dapur. Ventilasi ini menggunakan material kayu dengan bentuk yang disusun secara horizontal. Rumah Bapak Sofyan Muhammad ini memiliki 8 tangga dengan bentuk yang sama dengan material beton. Perbedaannya yaitu berada di lebar tangga serta anak tangga. Berdasarkan data lapangan, bangunan ini memiliki 3 tipe atap. Atap tipe 1 yaitu merupakan atap utama yang memiliki bentuk perisai. Atap tipe 1 ini merupakan atap asli dari bangunan ini. Atap tipe 2 yaitu atap pelana yang berada di 2 teras depan bangunan ini. Pada awal berdiri, penutup atap menggunakan material kayu sirap. Namun sekarang penutup atap kayu sirap tersebut sudah dilapisi oleh material seng. Konstruksi yang digunakan pada atap bangunan ini menggunakan konstruksi kayu. Pembahasan mengenai pencahayaan dan penghawaan pada bangunan rumah tinggal kolonial ini didominasi oleh pintu-pintu kayu. Sedangkan pada pintu teras utama memiliki variasi pintu yang didominasi oleh material kaca. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan cahaya yang dapat masuk ke dalam ruang-ruang. Pembahasan mengenai sistem pendukung bangunan, menurut Bapak Arinto, sejak zaman dulu dari tahun 1979 sampai sekarang, sumber air bersih didapat dari air hujan dan air PDAM. Menurut Bapak Arinto, pada tahun 1979, bangunan ini sudah menggunakan PLN sebagai sumber listrik. Berdasarkan uraian di atas, muncul beberapa kesamaan ciri yang melekat pada bangunan arsitektur kolonial di kota Pontianak. Hal ini ditandai dengan adanya halaman yang luas, selasar yang mengelilingi bangunan, ruang-ruang yang besar dan tinggi, bukaan lebar dan banyak, bentukan klasik juga denah yang simetris. Untuk konstruksi pada bangunan berupa panggung yang didominasi oleh kayu sebagai struktur bawah dan atas, serta kombinasi kayu beton sebagai konstruksi utama atau badan bangunan. Untuk itu, hal ini memperkuat bahwasanya arsitektur kolonial tumbuh oleh pencampuran budaya Eropa dengan penyesuaian iklim tropis di Indonesia. Dames en heren, de laatste dans. Wat dit zo daar, man, dit is wat een narigheid. Tuan nyonya, sinyo nani, kami sudah berhenti, besok main lagi. Tuan dan nyonya, sinyo
Kolonial. Masih kalah jauh.